Udah terlalu lama nih menunggu kabar dari MX King kapan masuk ke Indonesia, kok nggak masuk-masuk ya? Ciao, bentornato nel canale Automotive Genderis. Hello geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun nih. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau kalian lihat cuplikan dari iklan ini, pasti kalian akan langsung keinget ya guys ya, soal kehadiran atau fenomenalnya nih keluarga Yamaha itu, keluarga bebek Yamaha ya guys ya. Ada Jupiter Z ataupun MX King yang dibawakan oleh Bang Komeng, dan ini sangat memorable banget sih geng. Dan pada waktu itu memang penjualan dari Jupiter Z ataupun MX itu bisa dikatakan wah gila-gilaan ya guys ya. Dan kalian kangen gak sih untuk melihat kembali atau merasakan kembali superiornya Yamaha, bebek super Yamaha ini di Indonesia? Dan belakangan lalu kan emang udah banyak banget yang ya kabar yang bermunculan, berseliweran, selentingan gitu soal kehadiran dari Yamaha MX King 155 VVA. Oke geng, nah kembali lagi nih, permasalahannya itu sebenarnya apa ya guys ya? Kenapa pihak dari Yamaha ataupun YIMM itu nggak mau ataupun belum memasukkan MX King 155 VVA ini ke Indonesia? Padahal untuk beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, Thailand itu mereka udah mendarat dan mengaspal di negara-negara tersebut geng. Dan mungkin kita bisa ngintip yuk geng untuk tampilan dari Yamaha Exciter ini ya, kalau mereka menyebutnya di sana Yamaha Exciter 15 VVA ini. Dan untuk tampilannya itu warnanya itu bisa dibilang eye-catching banget, menarik dan bagus-bagus banget nih geng. Ada yang putih, kuning, hijau, oranye sama yang abu-abu, dan beberapa warna ini bisa dikatakan juga, contohnya yang kuning ini geng, warna Ferrari seperti itu geng. Jadi mereka itu mungkin bekerja sama atau apa entahlah, mereka berani ataupun bisa menuliskan produk-produk itu ya guys ya. Jadi ini sih sebenarnya sebuah gebrakan atau permainan warna desain yang udah bisa dibilang cakep banget ya guys ya. Untuk MX King-nya ini nih, contohnya ini yang warna kuning ini, permainan warnanya itu sebenarnya sih warna dasar, warna yang dominan itu cuma misal putih sama hitam, kuning sama hitam, hijau sama hitam, tapi permainan warna dan seterusnya itu juga nggak kalah keren. Dan contohnya untuk yang warna merah ini Yamaha Exciter 155 VVA yang RC Edition. Jadi untuk warna merahnya ini merah tua, glossy, marun seperti itu ya guys ya, berkombinasi dengan warna hitam. Dan untuk tampilannya ini bisa dibilang keren, angker banget ya. Untuk visornya itu kayak Batman seperti itu ya guys ya, lancip di kedua ujungnya, tapi ada dengan pola-pola yang berbentuk sudut-sudut tajam seperti itu. Dan untuk lampu utamanya itu sedikit menyipit di bagian bawahnya ya guys ya, jadi agak ke dalam seperti itu. Di bawahnya di bagian dasi ada emblem Yamaha dengan warna khasnya, jadi di chrome kinclong seperti itu kan. Dan di bawahnya juga ada seperti kisi-kisi rem air seperti itu ya guys ya, untuk memudahkan aliran udara. Dan di bawahnya lagi ada lekukan-lekukan yang tajam, potongan-potongan sudut, pertemuan sudut yang juga nggak kalah tajam, dan ini menambah keren sih. Dan di area bawah dari jok ataupun permesinan atau di area bodi samping, kalian akan menemukan warna merahnya. Ini merahnya ini cakep banget geng, merah-merah candy, marun seperti itulah. Exciter, ada tulisan Exciter 155 RC Edition. Dan untuk mesinnya sendiri ini merupakan emang pengembangan basis dari R15 VVA ya guys ya. Dan untuk tenaganya sendiri Yamaha mengklaim untuk tenaganya itu di 155 cc VVA dan mampu menghasilkan tenaga sebesar 17,9 PS pada putaran 9.500 rpm, serta torsi maksimalnya itu di 14,4 Nm pada putaran 8.000 rpm geng. Dan untuk tenaga ataupun torsinya sendiri, Yamaha juga mengklaim kalau ini naik hingga 17% dari versi ataupun generasi sebelumnya geng. Karena ini bisa dikatakan ini sebuah loncatan ataupun improvisasi yang cakep banget ya guys ya. Dan untuk area desain di sini, di area visor nih yang kentara banget begitu geng. Kesan angker, arogan, sangarnya ini masih dapat banget ya guys ya.
Di area sini, di area visornya ini kayak kuping Batman lah kalau kalian mengamatinya. Dan untuk apa namanya, fitur-fitur yang digendong, teknologi yang digendong pun nggak kalah keren, geng. Karena untuk generasi ini itu, karena hadirnya, 4 diagram mapping itu ya, guys, ya, mapping timing itu jadi menghasilkan pembakaran dari motor ini menjadi lebih efisien sehingga menghasilkan motor juga yang lebih bertenaga dan powerful banget, ya. Jadi udah mah irit bahan bakar, lebih powerful, dan ini kan bisa dikatakan ini menjadi impian lah bagi user-user motor di Indonesia ya, guys, ya. Kita kan carinya desainnya cakep, terus irit, terus powerful kalau bisa, dan ini pun sedikit-sedikit dimode udah keren banget, cakep banget. Dan di area buritan kalian akan menemukan bentuk stop lamp yang mirip banget sama keluarga R series R15 ya, mirip-mirip kayak gini. Untuk area lampu sennya berada di area spakbor yang bentuknya menggantung, geng. Jadi untuk perlampuan full LED depan belakang, tapi kalau sennya masih seperti itu ya, guys, ya. Dan untuk pengereman menggunakan kalipernya itu satu piston warnanya emas. Oh ya, ini untuk yang ini versi yang berbeda ya, guys, ya. Yang tadi itu ABS dan ini versi yang standarnya. Untuk pengeremannya menggunakan double disc, sudah depan belakang seperti ini bentuknya, dan warnanya pun juga berbeda ya, guys, ya. Untuk warnanya sendiri yang tadi itu marun, yang ini lebih ke merah-merah biasa. Dan untuk stiker-stikernya juga pendekatannya, eksekusinya, finishingnya juga berbeda ya, guys, ya. Di sini lebih bisa dikatakan rame stikernya. Jadi ada tulisan 155 yang gede, di bawahnya juga ada tulisan Exciter yang gede, dan ini ya untuk pilihan teman-teman lah, pilihan customernya mau yang elegan, premium, ataupun yang rame anak muda, yang eye-catching seperti itu, yang ya. Dan untuk pendekatan dari bodinya sih bisa dikatakan ini body yang aerodinamis banget, body yang apa ya, guys, ya, sporty banget lah bisa dibilang begitu. Eksekusinya juga cakep. Untuk joknya menggunakan jok tandem, untuk boncengersnya lebih tinggi ya, guys, ya. Jadi motornya itu bisa dikatakan jengking seperti itu, geng. Jadi lebih tinggi di area boncengersnya, geng. Dan untuk fitur-fitur lain, generasi ini juga sudah mengadopsi, geng, sistem pelapisan piston dengan carbon coat untuk mendapatkan piston yang lebih kuat, lebih ringan, dan minim gesekan sehingga sensasi berkendaranya itu lebih lembut seperti itu, geng. Motor ini juga sudah hadir ya, guys, ya, di Malaysia, Vietnam, Thailand seperti itu, geng. Dan untuk sistem keamanannya ya, guys, ya, sorry banget. Ada yang shutter key, ada yang udah keyless, dan ini untuk tampilan dari speedometernya udah full digital seperti itu, kan. Dan sebenarnya kita udah nganu ya, guys, ya, udah bisa dikatakan sebenarnya udah mengharapkan lah Yamaha ini, YEIMM ini menghadirkan e-making ini di Indonesia, tapi ya mungkin mereka itu masih mempertimbangkan lah keuntungan atau apanya lah, kalau misalnya ini dibawa ke Indonesia apakah bisa menopang atau bisa menjadi mengulang kesuksesannya seperti dahulu, ya mungkin seperti itu ya, guys, ya. Ya udahlah, kita tunggu aja, sabar-sabar aja, geng. Dan mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang MX 155 VVA yang gak hadir-hadir di Indonesia. Makasih banget 8 menitnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.